Dua kapal melakukan ship to ship, kegiatan ship to ship. Ini saya ambil satu contoh tangki saja. Jadi misalnya ini kan tadi di video itu saya jelaskan bahwa sedang proses ship to ship, ya, ship to ship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biarkan mereka ngobrol ya. Jadi kalian dari Tok Tok yang kita sempat kasih kuis kemarin, hadiahnya kaos cincu seperti ini ya. Nah, nanti saya kirimkan ke jawaban yang benar. Banyak sekali komentar, ada video di Tok Tok. Banyak sekali komentar, ya ada yang benar, cuma alasannya tidak tepat gitu. Jadi harus benar jawabannya dan alasannya juga harus tepat. Ada juga yang benar ya, benar jawabannya dan alasannya tepat, sesuai. Apa alasannya? Nanti kita bahas sambil saya hari ini ada pekerjaan radiografi. Sambil saya ngajari teman-teman mana sih bagian-bagian yang di radiografi itu dan tujuannya apa radiografi itu. Ya, selamat menyaksikan. Oke ya, kita lanjut dan sorry saya enggak deket-deket ke sana, tapi deket-deket enggak apa-apa lah ya. Nanti kita deket-deket ke sana meskipun saya enggak pakai helm, pakai topi idaman ini. Ya, pertama kita akan bahas dulu mengenai radiografi. Jadi kapal yang dibangun mulai tahun 2024 Kilayeng itu di kelas BKI harus diakui penerimaan kelas bangunan baru. Salah satu penerimaan kelas bangunan baru yaitu ini, radiografi ini. Apa sih tujuan radiografi nanti kita bahas. Satu, radiografi. Yang kedua, sertifikasi poros. Jadi shaft propeller itu, yang di sana itu ada shaft propeller, itu materialnya harus diuji. Ya, harus diuji untuk mengetahui dia kuat tariknya sesuai dengan syarat minimum dari kelas atau tidak. Kemudian rudder stock itu yang bagian atas, yang bagian upper rudder stock itu harus disertifikasi juga dan sebelum disertifikasi kita uji juga. Nah, kita sekarang akan bahas mengenai radiografi ya. Nah, ini dulu ya. Jadi di sini ada shaft propeller, ya, kemudian ada lower rudder stock dan ada upper rudder stock. Ini sudah agak mendingan ya disesuaikan kemudinya. Kalau kemarin kecil-kecil gitu, ini karena kita komentari dan kita harus sesuaikan dengan drawingnya, maka sudah disesuaikan dengan ukuran rudder stock dan area rudder yang sesuai. Kita cari kapur dulu ya. Kita akan bahas mengenai radiografi atau X-ray dulu ya. Oh, enggak ono kapur keleleran rek. Biasanya ono loh. Kapur keleleran itu. Tak nyari kapur dulu aku. Ini lofting. Ini mau bikin 26 meter. Sudah dilakukan lofting ya. Kalian sudah pernah saya jelaskan apa itu lofting dan gunanya apa lofting di pembangunan kapal itu. Rek, aku tak ndolek apa kapur dhisik. Gak ono ya. Masuk gak ono rek. Pak Dion iki ndek kapur ning endi Pak Dion? Nyimpen kapur di mana Pak Dion ini? Njaluk Mas. Endi Mas? Kapure Mas. Tak nggo coret. Oh iki lho Mas. Ada Mas. Pinjam. Nah, tak kembalikan sini lagi. Iki Pak Sujarno. Izin coret-coret Pak ya. Kita coret-coret di kemudi aja. Ya. Jadi radiografi atau X-ray itu fungsinya yaitu untuk memastikan bahwa las-lasan ini tembus ya, dilakukan X-ray atau radiografi. Dilihat apakah di sambungan-sambungan las itu ada cacat lasnya gitu. Kalau cacat las kan bisa diketahui yang pertama secara visual, undercut, porosity itu secara visual. Dan ini kan kalau kita lihat ya bagus lah ya. Nah, kalau X-ray itu jadi plat sebelum dilas itu kan di bevel. Bevel seperti ini. Ya, bevel. Nah, kemudian kita melakukan pengelasan. Set ya, beberapa layer lah ya. Set gitu, mungkin ya ada beberapa layer gitu. Nah, ini itu dilakukan X-ray, ditempelkan film di sini atau kebalikannya ya. Ini bisa juga nanti dilas beberapa dikasih capping beberapa layer ya. Nah, ini dikasih film di sini, kemudian ditembak dari sini. Ya, tembak dari sini. Di sini akan diketahui kalau misalnya dia ada crack di dalam, dia akan diketahui dan itu reject. Sampai dia benar-benar halus, tidak ada crack, tidak ada lubang di dalam, atau mungkin ada lubang tapi ada toleransinya lubangnya
berapa gede dan berapa banyak gitu. Nah itu tujuan X-ray itu ya, untuk mengetahui hasil las-lasan dari sambungan-sambungan plat. Lalu mana aja yang di X-ray, karena kemarin ada beberapa gambar yang masih saya koreksi ya. Jadi yang di X-ray itu yang sambungan butt joint, yang fillet tidak bisa di X-ray. Fillet itu di Utiflow, dan itu pun di bagian itu Y bracket, kemudian di mana, di engine bed ya, di engine bed itu di Utiflow. Itu untuk mengetahui kualitas dari las-lasan. Nah, untuk posisi radiografi itu di tempat-tempat yang lurus rek, ya seperti nut itu, nut yang memanjang itu. Nah itu ada nut itu di radiografi. Terus di T ya, di T ini juga harus di radiografi. Ada sambungan vertikal ketemu dengan sambungan longitudinal ya, atau horizontal itu dilakukan radiografi. Ceblok, aduh. Nah, di sini tidak perlu, meskipun ini juga sambungan, tapi ini hitungannya fillet karena plat bertemu dengan round bar. Dia tidak perlu dikasih titik radiografi, karena sebelum kita radiografi itu kita ada bikin gambar namanya NDT plan. NDT plan yang ada perhitungannya, jumlahnya di rules BKI itu ada perhitungannya, ada minimumnya, dan itu ditambah sekitar 75 sampai 100% ya dari perhitungan itu tadi. Biasanya saya tambah itu. Nah, NDT plan ini di sini tidak perlu dikasih rencana NDT. Ya. Itu. Ini belum disyaratkan. Nanti kalau misalnya disyaratkan ya janganlah rek, enggak usah disyaratkan lah ya. Repot nanti ya. Ini minta di Utiflow di bagian chain, benjut kan. Satu ini sama di bagian kill sana. Karena dia ada chainnya juga. Kalaupun enggak ada chainnya, di kill itu kan ketemunya gini. Nah, gini. Nah, untuk saat ini di sini itu tidak perlu di radiografi juga. Di sini juga tidak perlu, di situ juga tidak perlu. Yang perlu di radiografi itu sambungan-sambungan yang lurus ya. Yang di sini seperti ini ya. Atau mungkin itu, atau mungkin di bagian bottom itu. Ini kan lurus ini, bottom ini. Lurus artinya sejajar. Kalau udah ketemu sudut yang lainnya itu enggak perlu, kayak ini enggak perlu ya. Nah, ini perlu, ini ada nut ini perlu di radiografi ini. Ya, nah ini. Nut ini perlu di radiografi dan harus dikasih titik radiografi. Ya, itu. Nah, seperti T, terutama yang TT itu ya, harus dikasih titik radiografi. Seperti itu, Rek. Jadi semuanya, dan satu kapal ini kalau berdasarkan hitungan kelas ya, hitungan rules dari kelas itu dia syaratnya cuma sekitar belasan. Ya 15 sampai 17 titik. Di lambung, di deck gitu ya, terus disekat-sekat melintang itu di radiografi. Dan di radiografi itu harus ditentukan dia di sekat nomor berapa, kemudian di set cell, di titik-titiknya kita tentukan ya. Seperti itu sedang ada pelaksanaan. Kita tidak bisa ke sana ya karena ada radiasi. Itu Rek. Ya. Oke, ini sedikit tentang radiografi. Nah, itu ya. Jadi radiografi itu di tempat yang lurus-lurus ya. Kalau di tempat-tempat yang fillet, seperti pertemuan antara sel dengan chain, kemudian dudukan mesin antara engine girder dengan top plate-nya, itu biasanya dia dilakukan NDT dengan cara Utiflow ya, Utiflow, dan itu wajib untuk kelas penerimaan kelas bangunan baru itu tadi. Oke, sekarang kita ke pokok permasalahan, yaitu mengenai pertanyaan di tok-tok yang ada satu kasus kapal tanker sedang STS. Kita jawab singkat saja. Ada jawaban yang benar dan akan saya kasih kaos nanti ya. Kaosnya apa? Kaosnya ini yang sedang saya pakai. Bukan yang sedang saya pakai ini, seperti yang sedang saya pakai ini. Cincu, jabatan tertinggi di kapal itu cincu, Rek. Bukan kapten. Ayo koreksi. Nah, oke, kita bahas di sini ya. Singkat saja sebenarnya, ada kapal sedang melakukan di tengah laut ya, di tengah laut ada kapal melakukan pemuatan ya, pemuatan STS. Ada dua kapal melakukan ship to ship, kegiatan ship to ship. Ini saya ambil satu contoh tangki saja. Jadi misalnya ini kan tadi di video itu saya jelaskan bahwa sedang proses ship to ship ya, ship to ship. Dia transfer minyak ke sini. Nah, ini sudah 50%. Lalu ada berita 5 jam lagi akan ada badai. 5 jam lagi akan ada badai. Ya 4 sampai 5 jam. Kemudian ini diperkirakan prosesnya ya, proses loadingnya
STS-nya itu juga sekitar 4 sampai 5 jam. Ya 5 jam juga bisa lah ya. Nah, apa yang harus dilakukan sedangkan di situ akan ada badai gitu. Sebaiknya jawabannya sebaiknya lanjutkan loading, lanjutkan proses isi. Banyak yang bener jawab lanjutkan karena alasannya katanya ini tidak terpengaruh karena minyak, ada hujan, ada badai pun dia minyaknya melalui pipa dan tidak akan terkontaminasi dengan adanya hujan dan badai itu. Tapi bukan itu alasannya ya. Ini kembali ke safety tentang pelayaran teman-teman di kapal, terutama bagian deck, kapten atau apa itu harus tahu ini ya. Jadi misalnya kamu sedang loading dan sudah 50% ternyata ada berita di Navtec bahwa sebentar lagi akan ada badai gitu ya. Dan kamu perhitungkan, ini harus terus dilanjutkan. Karena saya bilang juga selesainya perkiraannya ini juga antara badai datang itu tadi. Sebaiknya dilanjutkan dengan alasan, jadi di kapal tanker itu ada satu kriteria, bukan kriteria ya, load case di perhitungan stabilitas itu yang paling bagus itu kapal itu dalam kondisi kosong atau full maksimal. Ya, full maksimalnya 98%. Jadi tujuannya itu tadi yaitu supaya dua kapal ini berada dalam kondisi antara dua itu. Karena ini kan proses loading ya. Satunya ngisi, satunya bongkar. Jadi nanti akan ada entah kapal yang A ini atau B ini, kapal A ini yang kondisinya 0%, B-nya 98%, atau A-nya 98%, atau B-nya 0%. Itu tergantung mana yang muat. Tapi kalau A yang melakukan pembongkaran dan yang B melakukan pemuatan, maka nantinya B akan berkapasitas tangkinya itu 98%. Kenapa? Karena di sini ada permukaan bebas. Jadi kalau muatannya di atas atau 98%, itu free surface momennya 0. Free surface moment ya, FSM. Free surface momennya itu 0 sehingga stabilitas kapal ini bagus. Begitu juga dengan ketika 0 muatannya, tidak ada free surface moment dan dia akan lebih aman ketika berada di atas badai. Ya, seperti itu Mas. Jadi jawabanmu ada yang benar cuma tidak dapat kaos karena alasanmu salah gitu ya. Jadi tetap aja melakukan loading ya supaya ini penuh dan ini kosong. Karena ini tadi ya. Kapal ini stabilitasnya akan bagus kalau misalnya dia 0, kosong atau penuh sama sekali. Jangan 10%, 20%, 30%, 40%. Itu akan ada namanya free surface moment. Loh Pak, kan ada sekat Pak, ada sekat memanjangnya. Iya, sama saja. Itu sangat berpengaruh kalau kamu muatanmu separuh, 30%, 90%. Asal jangan di antara inilah ya, jangan ada di bawah 75%. Dia harus ya maksimal 98% itu stabilitasnya akan bagus sekali. Ya Rek ya. Seperti itu Rek. Makanya kenapa kapal tanker itu dia biasanya draftnya rendah. Ya, draftnya freeboardnya rendah. Karena apa? Tujuannya supaya permukaan di dalam cairan itu berdekat sekali dengan permukaan di dalam cairan. Permukaan cairan dalam tangki itu dekat dengan permukaan laut sehingga dia stabilitasnya bagus. Nah, oke Rek ya. Udah tak coret-coret kapalnya orang. Mohon maaf ya. Nanti bisa dicat lagi. Atau kena hujan dia juga habis ya. Jadi sekali lagi yang jawabannya benar silakan DM saya dengan screenshot jawabanmu, kirim ke Instagram atau ke TokTok atau ke Instagram TokTok, atau kalau YouTube enggak bisa kirim gambar ya. Jadi kamu DM aja di Instagram atau TikTok dan saya akan teruskan dengan admin nanti untuk minta alamatmu. Kayaknya ada 2 atau 3 orang yang jawabannya benar itu. Ya Rek ya. Itu saja video kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Atau misalnya kalau ada teman-teman yang mau nambahkan ya karena yang saya sampaikan masih belum tepat gitu ya, tambahkan karena kita belajar sama-sama. Saya belajar, kalian belajar, kita semua belajar di sini. Ya wes, itu saja video kami sampai sejauh ini. Tinggal menyaksikan video kami ya dan tolonglah Rek di subscribe Rek yang di TokTok atau di mana itu suruh subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.